Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bagian ketiga dalam perkuliahan metodologi penelitian. Saya harapkan sebelum masuk ke bagian ketiga dalam penulisan bab 1, sebelumnya mahasiswa telah membaca terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu bagaimana menyusun suatu permasalahan penelitian, terutama dalam hal ini metode penelitian kuantitatif. Saya harapkan sudah paham bagaimana menyusun permasalahan penelitian kuantitatif. Jadi dalam penulisan bab 1 ada beberapa subbab nanti yang akan dibahas ya. Jadi dalam bab 1 itu jadi ibarat kata kalau orang bikin bab 1 suatu penelitian skripsi gitu ya, yang paling sering muncul itu LBM ya, latar belakang masalah, lalu identifikasi masalahnya, lalu nanti muncul rumusan ini slash tujuannya. Lalu nanti ada juga, biasanya ada penelitian terdahulu. Lalu ada juga manfaat, yang mana kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai urgensi. Jadi ketika seorang membuat suatu bab 1 penelitian, itu paling penting di sini. Tapi yang paling sulit itu sebetulnya yang pertama, yaitu menulis LBM. Nah, kita akan fokus ke situ hari ini. Kita akan fokus bagaimana menyusun suatu latar belakang masalah yang baik. Jadi LBM atau latar belakang masalah. Latar belakang masalah itu dihasilkan dari yang pertama kali itu harus literatur atau pre-riset terlebih dahulu. Kalau kasus yang atau pengalaman yang saya lakukan, minimal sekali seorang peneliti sebelum melakukan penelitian itu melakukan dulu yang namanya pre-research, minimal itu melakukan literatur research. Jadi banyak yang kebingungan, Pak, saya mau nulis tapi kok nggak tahu mulainya dari mana. Sebetulnya ketika seseorang sudah menemukan masalah penelitian, yang sebagaimana saya bahas pada 2 video sebelumnya, sudah menemukan masalahnya, harusnya sudah tahu dia mau menulis apa. Dan kalau masih bingung juga setelah tahu masalah penelitian apa, masih bingung juga, maka hampir dipastikan karena mungkin belum literatur risetnya belum tepat, atau belum banyak membaca. Teorinya sederhana, orang bisa nulis itu karena baca. Jadi membaca dulu, baru nulis. Ini sebab akibat di dalam penelitian. Jadi jangan nulis kalau belum baca. Karena kalau belum membaca, belum melakukan studi, belum melakukan apapun kok udah menulis, hampir dipastikan pasti tulisannya itu asumsi. Padahal di dalam tulisan karya ilmiah, tidak boleh penulisan itu bersifat asumsi. Semuanya harus dalam bentuk data. Data diperoleh dari mana? Dari data, dari membaca. Data dibaca, ditulis menjadi LBM. Di mana LBM itu isinya literatur research atau studi literatur. Studi literatur itu bisa dengan cara seperti apa? Banyak banget, apalagi di zaman ini ya. Di zaman ini itu sekarang sudah bisa pakai AI bahkan. Bisa pakai AI, contohnya Elicit. Misalnya Perplexity. Nah, ini juga bisa. Walaupun kalau saya kurang suka Perplexity. Bisa juga pakai Google Scholar, GS. Bisa pakai Publish of Paris ya, POP, Publish of Paris. Pokoknya data-data sekarang itu di internet banyak sekali. Bisa juga pakai cara konvensional, pergi ke perpustakaan, pinjam buku. Walaupun kalau menurut saya, kalau penelitian kok bersifat faktual, kalau mau pinjam buku, di buku nggak ada. Jadi mending fokusnya literatur riset itu sekarang fokus ke internet, itu saran saya. Nah, terus kalau sudah literatur riset, apa yang dilakukan? Nah, saya akan langsung contohkan bagaimana dari permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, dikembangkan menjadi suatu latar belakang masalah yang baik. Saya akan memberikan contoh yang kemarin. Misalnya, kita menemukan suatu permasalahan penelitian. Ingat kemarin, dalam menulis permasalahan penelitian, awal mulanya itu biasanya seorang peneliti menentukan terlebih dahulu topiknya. Misalnya ya, saya angkat tema-tema yang terdulu aja yang mungkin udah nggak layak untuk diangkat sekarang, tapi saya jadikan contoh. Misalnya permasalahan tentang sulitnya
pembelajaran di masa pandemi. Ini saya contohkan tahun 2020-an ya, atau 2021 lah. Penelitian-penelitian yang relevan pada tahun-tahun itu yang tidak relevan lagi untuk diteliti saat ini. Tapi saya berikan contoh untuk memberikan gambaran karena sudah pernah kita lewati. Sulitnya pembelajaran di masa pandemi. Ini masalahnya. Ingat kemarin kalau penelitian kuali, ya, kuali nih. Penelitian kuali itu bisa fokus ke problemnya, bisa juga fokus ke solusinya. Kalau fokus ke problemnya nanti bisa menghasilkan teori. Misalnya nih, ternyata masa pandemi itu ini menghasilkan teorinya masa pandemi ternyata dia berdampak gitu ya. Berdampak pada tingkat stres. Misalnya gitu. Ini contoh teori yang dikeluarkan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Bisa tahu seperti ini dengan cara seperti apa? Ya, bisa tahu seperti ini dengan cara studi literatur, gitu. Dengan mencari penelitian kualitatif atau melakukan penelitian kualitatif. Kalau contoh dari solusi, dari penelitian kuali yang fokus ke solusi. Misalnya, dari sulitnya pembelajaran di masa pandemi, dirumuskan atau ditemukan suatu metode baru atau suatu strategi pembelajaran baru yang disebut sebagai strategi pembelajaran kooperatif. Jadi muncul yang namanya sistem pembelajaran kooperatif. Misalnya nih, ini hanya contoh. Jadi pembelajaran kooperatif ini diriset gitu ya, disusun sebagai solusi dari sulitnya pembelajaran di masa pandemi. Ini teori, gitu kan? Ada teori di mana pembelajaran kooperatif nih ya, sulitnya pembelajaran disolusikan dengan pembelajaran kooperatif. Nah, kuali itu meng-create teori tentang bagaimana pembelajaran kooperatif ini untuk menanggulangi sulitnya pembelajaran di masa pandemi, gitu. Ini penelitian kualinya. Penelitian kuantinya jadi seperti apa? Nah, kalau kita berbicara kuanti, maka kita sekarang pilih nih, kira-kira kita akan fokus kemana? Sama dengan kuali, mau fokus ke problemnya, masalahnya, atau mau fokus ke solusinya? Misalnya nih, kita breakdown satu persatu. Penelitian kuanti mau fokus ke problem. Berarti tadi apa? Bagaimana sulitnya pembelajaran di masa pandemi ternyata punya dampak terhadap punya dampak terhadap tingkat stres. Nah, maka di dalam latar belakang masalah di breakdown, misalnya nih, bikin 7 paragraf atau 5 atau 6 lah. Bikin 6 paragraf. Untuk bikin 6 paragraf, masing-masing paragraf itu harus ada ide atau gagasan. Ada 6-7 ide dan gagasan. Di mana ide dan gagasan itu breakdown ini dengan konsep piramida terbalik. Dari yang global ke yang lokal. Dari yang luas ke yang sempit. Jadi misalnya, suatu penelitian ingin mengkaji tentang bagaimana pandemi itu berimplikasi pada tingkat stres. Maka di ide gagasan yang pertama misalnya tentang jadi ini harus banyak membaca dulu, makanya tadi kalau mau LBM, maka LBM ini harus disusun dulu dari membaca. Baca dulu, brainstorming dulu, nyari jurnal-jurnal dulu. Tentang apa? Tentang pandemi, tentang tingkat stres. Baru nanti akan bisa menyusun latar belakang yang bagus. Dan ketika menyusun ide dan gagasan, ini pun sama dengan konsep yang kemarin. Semua ide dan gagasan
upayakan memuat CCTE. Kontroversi, perubahan, tren, maupun emergensi. Jadi mengandung hal itu. Setiap ide. Jadi kita akan mencari 6 atau 7 ide gagasan yang berkaitan dengan pandemi dan juga tingkat stres. Atau fokus ke salah satu aja, pandemi, itu boleh. Nanti di terakhir dikaitkan dengan tingkat stres. Fokus ke masalah utamanya bisa, gitu. Jadi misalnya tadi ya, sulitnya pembelajaran di masa pandemi. Nah, nanti dicari misalnya ide gagasan yang pertama tentang pandemi secara global. Seperti apa? Ingat tadi, carilah konsep CCTE-nya, emergensinya ada nggak? Kalau ada, misalnya pandemi di era global misalnya. Semenjak dari 2 tahun yang telah berjalan, pandemi telah menewaskan sekian ratus ribu orang. Itu kan emergensi. Bisa itu ditulis sebagai ide pokok bahasan yang pertama. Setelah global, nanti isu nasional gimana? Nanti isu lokal seperti apa? Nanti korelasinya tadi, nanti dikorelasikan sekarang antara pandemi dengan hal-hal negatif lainnya, negatif yang disebabkan oleh pandemi. Nah, nanti baru fokus pandemi menuju tingkat stresnya seperti apa. Nanti di breakdown lagi, tingkat stres itu yang seperti apa? Stres siswa itu seurgensi apa sih? Gitu. Di breakdown lagi, sehingga nanti ketika orang mengatakan penelitian ini dengan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba untuk mengkaji korelasi antara pandemi, pembelajaran di masa pandemi dengan tingkat stres siswa. Sehingga orang ketika membaca latar belakang, nah ini tujuannya berarti sekarang ya. Tujuan dari penulisan latar belakang masalah adalah pembaca, ini saya katakan pembaca biar semuanya ya, berarti bukan hanya tentang ahli saja. Jadi ketika orang menulis LBM lalu ada yang baca, itu nanti pembaca akan merasakan pentingnya tujuan penelitian. Misalnya tadi, setelah dikaji bagaimana pandemi di global yang telah menewaskan jutaan orang nasional, telah mengupayakan bagaimana mengatasi COVID dan lain sebagainya, lalu di lokal terjadi isu apa, bagaimana pandemi banyak sekali hal negatif yang telah diberikan, mulai dari hal-hal bersifat stres, bersifat fisik, bersifat ekonomi, lalu fokus ke bagaimana pandemi dengan stresnya, lalu bagaimana stres itu sendiri, itu dijelaskan secara breakdown, sehingga ketika nanti peneliti mengatakan di setelahnya, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji korelasi antara pembelajaran di masa pandemi dengan tingkat stres, si pembaca akan sadar, oh ternyata akan menyadari bahwasannya, oh pentingnya untuk mengkaji tujuan penelitian ini yaitu mengkaji korelasi antara pembelajaran di masa pandemi terhadap korelasi stres siswa. Ini penting untuk dikaji. Kenapa? Karena udah membaca background-nya, udah membaca frame research-nya, udah membaca overview, gambaran awal dari penelitian ini seperti apa gitu. Nah, sekarang kita fokus ke praktek berarti ya. Ini saya berikan gambarannya untuk masalah-masalah yang kemarin ya. Berarti dalam hal ini sekarang, sebelum memulai menulis 7 LBM, pastikan setiap mahasiswa itu punya dulu masalahnya seperti kemarin. Misalnya, sudah mengetahui masalahnya. Misalnya apa ya masalahnya? Masalahnya tentang tingginya penggunaan TikTok, misalnya remaja. Ini kan masalahnya ini. Masalahnya. Jadi variabel masalahnya tingginya penggunaan TikTok, subjek penelitiannya adalah remaja. Nah, sebelum menulis LBM, kaitkan dulu. Kalau mau fokus ke permasalahan ini, kaitkan dulu. Kira-kira tingginya penggunaan TikTok ini, variabel yang terkait nanti apa? Dan nanti pun dicari teorinya. Ada nggak yang seperti ini? Jadi misalnya tingginya penggunaan TikTok, itu berkaitan dengan variabel terkait misalnya
gaya hidup misalnya, cara berbusana misalnya, terus misalnya preferensi cita-cita misalnya. Kenapa kayak gitu? Misalnya contoh nih, karena banyak orang yang sering menggunakan TikTok nih, sehingga orang itu preferensi cita-citanya berubah. Kalau dulu pengen jadi dokter apa-apa, sekarang itu pengen jadi trader misalnya, pengen jadi miliarder. Kenapa? Karena sering melihat flexing orang-orang yang punya banyak uang dengan cara trading di kripto, misalnya trading di forex dan lain sebagainya, sehingga preferensi cita-citanya berubah, misalnya gitu. Jadi cari dulu variabel yang terkait. Jadi kalau kita katakan cari dulu subjek, variabel pertama dan variabel kedua. Dalam kasus ini subjeknya adalah remaja. Variabel yang pertama yang menjadi permasalahannya yaitu penggunaan TikTok. Ini fokusnya ke sini ya, ke permasalahannya. Lalu kaitkan dengan satu variabel yang lain. Misalnya preferensi cita-cita. Atau preferensi, ya cita-cita aja lah. Cita-cita remaja, cita-cita peserta didik. Misalnya seperti ini konsepnya. Jadi pastikan dulu sebelum membuat latar belakang masalah, sudah mengetahui subjek penelitiannya siapa, variabel pertamanya tentang masalah atau tentang solusi, berarti dalam hal ini tentang masalahnya ya, bukan tentang solusinya. Lalu tentang variabel yang terkait dengannya. Dia dikaitkan dengan apa dalam hal ini? Dikaitkan dengan preferensi cita-cita misalnya. Dari sini brainstorming. Cara brainstorming gimana? Buka Google Scholar, buka Google, buka Publish of Paris, buka Elicit, terserah. Yang penting dari sebelum menyusun LBM pastikan melakukan dulu riset. Contoh di sini ya, saya melakukan riset dengan menggunakan Elicit saja yang gampang ya. Elicit.com. Silakan langsung dibuka, langsung tanyakan. Tanya di sini bisa menggunakan bahasa Indonesia, walaupun kadang jawabannya pakai bahasa Inggris. Kalau jawabannya pakai bahasa Inggris Anda nggak paham, silakan Anda bisa langsung terjemahkan dengan Google Translate. Misalnya tadi, saya pengen brainstorming tentang penggunaan TikTok. Oke, misalnya ya, dampak atau gini, penyebaran dan penggunaan TikTok yang masif di dunia. Tadi ya, kalau menulis LBM itu kan diawali dulu dengan yang global dulu, maka saya mencari isu globalnya dulu. Isu global tentang penggunaan TikTok di dunia saat ini. Saya ingin tahu. Dan pastikan koneksinya juga bagus ketika menggunakan Elicit ya, karena dia ketika proses seperti ini itu agak lama. Jadi masuk ke elicit.com, nanti daftar dulu dengan akun Google bisa. Setelah daftar, nanti tanyakan dengan proses seperti ini. Ini summary-nya. TikTok, a popular short video app, has seen massive growth and usage worldwide, particularly during the COVID-19 pandemic. Ini kan sesuatu yang bersifat apa ya? Sesuatu yang bersifat fakta. Dan nanti ini bisa langsung di-copy ini. Misalnya nih, saya pengen mengkaji tentang ini, maka saya bisa langsung mengkopikan hasil risetnya ini. Jadi ini misalnya datang dari siapa, ini menurut siapa, penelitiannya siapa, gitu. Ini dari variabel ini bisa langsung saya klik ini. Saya klik, gitu. Langsung saya klik semantic scholar-nya. Setelah diklik semantic scholar, nanti kita bisa langsung cite atau langsung kutip. Ini cite pada bagian kanan ini kita kita kutip. Lalu bib tag-nya bisa langsung kita unduh. Setelah bib tag-nya diunduh, nanti dikasih nama, boleh ini diedit dulu namanya siapa, rename dulu, atau kalau dalam pakai Google Chrome, nanti bisa di save as gitu ya, di save as. Atau yang penting di save aja. Di save aja, setelah di save, nanti jangan sampai hilang filenya, karena file itu nanti bisa di-input ke Mendeley sebagai daftar pustaka. Gambarannya seperti itu. Oke, saya nggak akan terlalu banyak ke teknisnya dulu, karena sekarang kita sedang brainstorming ya. Jadi yang pertama, ini tentang TikTok. Oh, TikTok ternyata perkembangannya sangat masif di dunia, terutama sejak pandemi. Nanti, referensinya jangan lupa di-copy. Nanti dibaca lagi, ada nggak yang penting, misalnya ini. Tentang user are motivated by the social interaction, self
expression and the desire to follow popular trend. Nah, ini bagaimana tentang pengguna TikTok itu ternyata sangat menyukai atau sangat berhasrat untuk mengikuti tentang tren-tren yang sedang populer, sehingga orang-orang itu cenderung di kamar terus gitu ya, karena trennya kan sekarang rebahan kan, trennya itu dari rumah dapat uang lewat trading dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa digambarkan semuanya, ditulis poin-poinnya, lalu nanti dipilih dari poin-poin yang penting itu kira-kira yang layak menjadi latar belakang masalah kira-kira yang mana gitu. Ini gambaran aja. Nah, misalnya Anda sudah melakukan brainstorming, sudah membaca banyak artikel, sudah membaca banyak penelitian, dan ternyata Anda mempunyai garis besar dari penggunaan TikTok. Nah, untuk menuliskan LBM itu ada urutannya. Tadi, kalau menulis LBM ketika Anda sudah punya banyak poin, tulis dulu dari isu yang global dulu, baru ke yang isu yang lebih sempit. Misalnya tadi TikTok yang berkembang di masa pandemi, gitu ya, yang mana itu berpengaruh dengan keinginan untuk mengikuti tren, misalnya gitu. Lalu misalnya nanti bagaimana isu nasionalnya, bagaimana nanti isu lokalnya, bagaimana isu di pendidikannya, gitu. Karena kan ini kan penelitian pendidikan, nah nanti kaitkan TikTok di isu globalnya kayak gimana, TikTok di nasional kayak gimana, nanti dikaitkan. Misalnya TikTok kan dari Cina, dibandingkan kalau di Cina seperti apa, ternyata beda. Oh, di Cina ternyata TikTok itu positif, tapi di Indonesia kok bisa seperti ini? Oh, ternyata ada monopoli dan lain sebagainya, ada konspirasi yang mana TikTok itu ternyata digunakan untuk sengaja membuat psikologi orang-orang yang menikmati TikTok itu kecanduan dan lain sebagainya. Lalu di lokal seperti apa, dalam perdagangan digunakan ada positifnya tapi ternyata banyak negatifnya misalnya gitu. Jadi memang kalau sedang menjabarkan latar belakang masalah, kita itu kayak sedang, saya katakan dalam tanda kutip ya, sedang hiperbolik tentang masalahnya. Jadi masalah-masalah yang kita tuangkan itu kayak kita hiperbolik, tapi ini nggak terbantahkan karena kita punya referensi. Seseorang melakukan hiperbolik dari suatu masalah itu boleh, asalkan ada referensinya, ada datanya. Yang nggak boleh adalah dia mengatakan sesuatu tapi hanya asumsi, apalagi di hiperbolik. Wong mengatakan sesuatu asumsi aja itu udah nggak boleh dalam penelitian karya ilmiah, apalagi dia melebih-lebihkan secara hiperbolik, nggak ada datanya pula, itu tambah nggak boleh. Tapi orang menulis karya ilmiah walaupun seakan-akan ketika dibaca itu hiperbolik, kayak misalnya TikTok itu bahkan telah merenggut nyawa misalnya gitu ya, mungkin ada, karena kan memang ada ya secara psikologis, bisa membuat orang stres sehingga dia memutuskan untuk bunuh diri, melihat orang lain bisa sukses menaik Lamborghini dan seterusnya, dia ternyata masih gitu-gitu aja, dia stres dengan dirinya, dia bunuh diri, hiperbolik gitu. Tapi ternyata kalau ada datanya boleh ditulis gitu. Jadi bahas isu globalnya secara hiperbolik boleh, nasional, lokal, hubungannya dengan pendidikan gimana, nanti dikaitkan dengan preferensi, cita-cita. Sebagaimana yang kita tulis tadi, variabel pertamanya adalah penggunaan TikToknya, variabel keduanya adalah preferensi cita-cita dari siswa gitu. Nanti baru setelah itu dibaca lagi dari atas sampai bawah. Kira-kira udah memenuhi tujuan penulisan LBM-nya enggak? Apa tujuan penulisan LBM? Tujuan penulisan LBM adalah agar peserta didik itu agar pembaca itu ketika membaca tulisan ini tuh langsung paham, oh ini benar-benar harus dikaji gitu. Oh ini penting ini untuk dikaji. Apa yang penting untuk dikaji? Hubungan antara penggunaan TikTok dengan preferensi cita-cita. Kenapa? Karena ternyata ketika dikaji preferensi cita-cita dari Gen Z misalnya ya, itu mengalami penurunan gitu. Jadi ternyata cita-cita mereka itu sekarang tidak lagi tentang hal yang bersifat value, nggak lagi tentang jadi dokter agar jadi manfaat, nggak lagi tentang jadi astronot, nggak lagi tentang menemukan ilmu pengetahuan, tapi cita-cita mereka berubah menjadi sosok yang hidup nyaman, kaya,
Kalau mati masuk surga dengan tidak melakukan apa-apa, rebahan saja di kamar misalnya gitu. Itu kan contoh dari bagaimana preferensi peserta didik mengalami degradasi, penurunan kualitas. Nah, itu yang dikaji sehingga orang setelah membaca ini lalu berbicara atau batin lah ibaratnya, lalu punya anggapan, oh ternyata ini memang penting ini, mengkaji tentang bagaimana penggunaan TikTok dapat mempengaruhi preferensi cita-cita remaja. Gitu. Gitu ya. Jadi awal mula ketika menyusun LBM pastikan baca dulu yang banyak. Boleh di Google Scholar, Elicit, baca dulu semuanya yang banyak. Setelah baca, pilih beberapa poin. Pilih beberapa poin yang penting. Setelah membaca poin-poin yang penting, dari poin-poin yang penting itu dibuat paragraf-paragraf. 1 poin, 1 paragraf. Jadi misalnya setelah membaca menemukan 7 poin penting. 7 poin penting. 7 poin itu di breakdown. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf ke-7. Gitu. Dan diurutkan dari isu yang global atau yang luas ke isu yang sempit. Tujuannya, ketika orang membaca latar belakang tersebut sadar urgensi atau pentingnya mengkaji masalah yang sedang dikaji. Tuh. Sekarang kita agak ke teknis ya. Misalnya, sekarang agak ke teknis, saya pengen mempelajari tentang isu tadi ya, misalnya salah satu isunya adalah isu nasional, gitu ya, artinya. Misalnya saya membahas tentang paragraf kelima. Paragraf kelima tentang bagaimana TikTok di Indonesia, atau paragraf ke-6, yang ke-7 lah ya, atau yang hampir terakhir lah. Ternyata TikTok di Indonesia itu merubah mindset, cita-cita siswa. Saya juga nggak tahu ini ada atau nggak artikelnya, nanti saya perlu brainstorming dulu. Saya akan mencontohkan bagaimana penulisan paragrafnya. Oke, jadi tentang TikTok, yang mana dia akan membuat atau merubah mindset tentang cita-cita dari si peserta didik. Kita coba brainstorming ya, saya contohkan kira-kira kalau dibuat dalam bentuk paragraf seperti apa. Nah, saya ke Elicit lagi. Penggunaan TikTok. Jadi saya mencari tema-tema yang sesuai penggunaan TikTok. Penggunaan TikTok mana ini? TikTok dan dampaknya dalam psikologis siswa di sekolah. Ini dulu. Jadi brainstorming itu penting. Mencari literasi itu penting. Baca dulu sebanyak-banyaknya itu penting. Karena kalau udah baca banyak, pasti nulisnya jadi lebih gampang. Orang nggak bisa nulis sebelum tahu. Agar tahu, baca dulu. Research indicate that TikTok usage among students has significantly psychological impacts. Studies show that excessive TikTok use can lead to addiction, reduced study time, and difficulty during lesson. Ya, ini ya. Ini ada suatu studi yang telah membuktikan bahwasannya penggunaan TikTok yang eksesif itu berlebihan, can lead to addiction, bisa menuntut atau merujuk atau menggiring kepada kecanduan. Reduce study time, mengurangi masa studi, artinya nggak mau belajar lama, dan sulitnya untuk fokus ketika belajar. Dan ini ada contohnya. Sampaikan itu dengan bahasa hiperbolik. Gunakan kalimat ini sebagai kalimat utama di dalam paragrafnya. Ini sebagai paragraf utamanya tentang dampak negatif dari TikTok-nya. Terus nanti di paragraf yang selanjutnya, nah itu ya, jadi paragraf utamanya, dan saya nggak tulis secara ini ya, tapi ini sebagai gambaran aja, kayak mana ya, huruf. Misalnya tadi, bagaimana TikTok, warnanya.
Bagaimana TikTok? Nanti kalimatnya pastikan kalimatnya yang bagus ya. Artinya buat kalimat yang mana kalimatnya itu bisa membuat kalimatnya itu subjek, predikat, objeknya jelas. TikTok dapat menurunkan kualitas belajar, tingkat fokus, dan dan kecanduan. Dan menimbulkan kecanduan. Nah, ini kan kalimat utamanya, poinnya gitu ya. Poinnya di sini. Poin ini saya garis tebal misalnya. Saya bikin tebal. Nah, poinnya yang saya cetak tebal. Poin ini dijelaskan kembali. Nah, kira-kira ada lagi yang lain nggak? Nah, cari lagi. Misalnya ini kan ada ini. Ada nggak yang kaitannya sama stresnya? Atau misalnya TikTok berkaitan dengan membuat siswa ingin gaya hidup mewah, misalnya gitu. Karena kita sedang ingin mengkaji tentang bagaimana TikTok itu merubah preferensi cita-cita seorang siswa gitu ya. Jadi kita pengen tahu ada nggak di sini. Recent indicate that TikTok usage can impact student lifestyle and consumer behavior. Nah ini ya, ini jelas ini. Jadi TikTok penggunaannya signifikan berdampak pada gaya hidup siswa dan juga consumer behavior. Artinya gaya konsumsinya, pembelanjaannya itu berubah, lifestyle-nya, gaya hidupnya itu juga ikut berubah. Nah ini bisa ditulis sebagai bagian di sini. Bahkan gitu. Nah, nanti ditulis ini tadi referensinya dari siapa, bla 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 bla, tahun berapa ditulis. Lalu bahkan gitu. Penggunaannya dapat merubah gaya hidup dan preferensi konsumsi. Nah, dalam hal ini, kalau di dalam teori penulisan paragraf ini namanya poin. Poinnya di sini. Lalu nanti setelahnya cari reason. Reason itu apa? Reason itu alasan. Setelah cari reason atau alasan, cari evidence. Evidence itu bukti. Setelah cari evidence, terakhir conclusion. Jadi kalau orang menulis dengan cara seperti ini, conclusion S-nya 1 ya. Kalau orang menulis dengan seperti ini, artinya satu paragraf itu akan terdiri dari ini semua. Satu paragraf minimal akan terdiri dari ini. Minimal akan terdiri dari P, lalu R, E, C. Prek, ya. P, R, E, C. Ada poin, ada reason, ada evidence, ada conclusion. Poinnya apa yang pengen dikatakan? Yang pengen dikatakan itu tentang bagaimana TikTok itu merubah, punya dampak buruk gitu. Reasonnya apa? Reasonnya nanti cari alasannya. Alasannya kenapa? Cari lagi di buku. Cari lagi di jurnal. Ada yang nggak menjelaskan tentang bahwasannya ini tuh penyebabnya kenapa? Kenapa kok poin ini bisa terjadi? Kenapa TikTok itu bisa menurunkan kualitas belajar? Kenapa dengan TikTok itu dapat menggunakan atau merubah gaya hidup siswa, bahkan cara konsumsinya berubah. Kalaupun misalnya ketika menulis reason kok nggak bisa menemukan, ini semua ada ininya ya, ada referensinya. Nggak ada referensinya, kalau saya masih toleransi di sini. Ketika menulis reason misalnya, reason pakai reason kalian pribadi aja. Syukur-syukur reason ini atau alasan ini nanti juga ada referensinya. Evidence-nya, cari buktinya. Nah, bukti ini dan cari fakta nanti. Nanti cari fakta. Fakta-fakta tentang bagaimana hal itu benar-benar terjadi. Contohnya misalnya, menurut studi bla 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 bla, di kota mana atau di SD mana atau di sekolah mana, ternyata TikTok bla 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 itu evidence. Konklusi. Nah, konklusi itu adalah simpulan dari semuanya, dari atas sampai bawah. Disimpulkan dalam satu kalimat. Sehingga kalau saja ya, poin itu satu kalimat, reason satu kalimat, evidence satu kalimat,
conclusion satu kalimat, maka satu paragraf itu minimal sekali itu 4 kalimat. Minimal terdiri dari 4 kalimat. Bisa lebih? Bisa. Contohnya ini. Pada poin, di sini ada 2 kalimat. TikTok dapat menurunkan bla 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 1. Kedua, bahkan penggunaannya dapat merubah gaya hidup dan juga preferensi konsumsi. 2. Satu poin ada 2 kalimat. Berarti dalam hal ini, minimal sekali pada paragraf ini ada 5 kalimat. Dan begitulah cara menulis paragraf. Menulis paragraf yang baik adalah dengan cara menyusun PREC. Ada poinnya disuguhkan di depan. Ada alasannya, ada evidence atau contohnya, ada conclusion. Walaupun kalau saya pribadi ya, kadang saya sulit untuk menyusun R. Kadang saya juga sulit untuk menemukan E. Maka minimal sekali, minimal itu mencakup 3. Bisa P, R, C, ada poin, alasan, sama conclusion. Kalau misalnya sulit menemukan contoh atau evidence, E itu evidence ya, evidence itu contoh ya, atau bukti. Kalau sulit menemukan bukti atau faktanya, E-nya bisa di-skip. Atau mungkin PEC, karena sulit mengkonstruksi reason-nya. Mencari R-nya sulit, reason-nya itu sulit untuk disusun dalam kalimat, maka R-nya di-skip. Itu boleh. Boleh paragraf itu susunannya PRC, boleh paragraf itu susunannya PEC. Alangkah lebih baiknya PREC. Ini satu paragraf. Loh Pak, nyusun satu paragraf kok sulitnya kayak gitu? Memang. Dan latar belakang masalah idealnya 7-9 paragraf. Ini L, B, M. Oke, itu contohnya ya. Walaupun ini saya nggak contohkan di sini, nggak contohkan bagaimana membuat reason sama evidence sama conclusion. Ini saya hanya memberikan saya pengen kalian mengembangkan sendiri dengan cara Anda sendiri. Karena saya nggak pengen kalian nyontoh dari saya 100%. Tapi setidaknya saya udah memberikan gambaran kalau nulis paragraf penting banget itu kalian cantumkan poin di awal. Poin atau main idea, gagasan utama dari suatu paragraf, tulislah pertama kali di awal. Kalian mau nulis reasonnya seperti apa, evidence-nya kayak gimana, nyusun conclusion dengan gaya penulisan kalian sendiri, bebas. Yang penting ketika menulis poin, harus benar-benar memahami yang tadi. Dan tadi ya, poinnya lagi, atau garis bawahnya lagi. Ketika menulis poin, pastikan dia CCTE. Dia merupakan kontroversial, change, trend, atau emergency. Atau kalau perlu mencakup semuanya. Atau minimal mencakup salah satu aja udah bagus. Contoh nih, TikTok dapat menurunkan kualitas belajar, tingkat fokus, dan menimbulkan kecanduan. Ini kan orang masih kontroversial pasti. Mosok sih gitu. Jadi orang pasti nanya, mosok sih? Kalau orang kok ketika membaca kok seakan-akan nggak percaya, itu pasti sesuatu yang kontroversial. Atau misalnya, bahkan penggunaannya dapat merubah lifestyle. Misalnya, wah, kalau ini bahaya banget, nah ini berarti pasti masuk ke emergency. Atau misalnya bersifat kekinian, gitu. Ya, itu pasti masuk ke tren. Oh, itu merupakan isu yang dari berubah, ada paradigma yang berubah, itu masuk isu ke isu perubahan atau change, gitu. Jadi tadi ketika menyusun mencari poin, pastikan dia memuat CCTE. Sebagaimana ketika seseorang ingin mencari tema penelitian, juga harus memuat CCTE, gitu ya. Controversial, change, trends, and emergency itu. Selesai nanti satu paragraf, dilanjutkan dengan paragraf-paragraf yang lain, selesai 7 paragraf, nah selesailah semua. Jadi latar belakang masalah, selesai 7 paragraf. Paragraf pertama yang luas, paragraf kedua, paragraf ketiga, terus sampai paragraf terakhir, paragraf ke-9 misalnya. Di mana masing-masing paragraf semuanya mencakup CCTE. Ide pokoknya. Gitu ya. Dan untuk poinnya itu CCTE, lalu dilanjutkan dengan R, E, C. Dan semua ini masuk dalam satu paragraf. Paragraf berikutnya sama seperti ini. Paragraf berikutnya sama terus seperti ini. Ada poin, reason, example, conclusion.
Dan setiap poin pasti dipastikan dia CCTI. Seperti itu. Saya kira itu gambaran untuk penulisan latar belakang masalah. Silahkan Anda lanjutkan untuk kasus Anda, untuk setiap yang Anda lakukan, untuk setiap kelompok. Nanti desainnya selanjutnya, besok kita akan belajar tentang bagaimana penulisan yang selanjutnya. Tadi kan LPM ya, setelah LPM nanti kita lanjutkan untuk penulisan nih. Nah, bagaimana menuliskan identifikasi masalah, rumusan, penelitian terdahulu, sama manfaat, dan juga urgensi nanti caranya seperti apa, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.